Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan. Gimana nih kabarnya kawan-kawan? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini guys, ini video sangat mengejutkan buat saya guys ya. Dan ini tajuknya bahwa dikatakan tak malu ya. Malaysia rang 5 dunia, Indonesia masih kejar mimpi Raja Asia. Ya harapan ya boleh harapan Indonesia menjadi Raja Asia gitu guys ya. Tapi gimana? Ya gimana? Siapa penasaran? Mari sama-sama kita tengok videonya seperti apa videonya. Linknya nanti saya sertakan di deskripsi guys ya. Tidak berbuang masa, jomlah kita tengok videonya. Ini dia. Jom. Karena Malaysia konsisten puluhan tahun menyusun kebijakan yang dengan tekun, menurut Jack Ma, pendirinya Alibaba, ya, Malaysia itu adalah eksportir semikonduktor nomor 5 atau nomor 6 terbesar di dunia. Nomor 5? Dengan populasi hanya 30 juta kira-kira, ya. Dia mengalahkan banyak negara lain. Menegaskan bahwa Malaysia ekspor semikonduktor nomor 5 terbesar di dunia. Indonesia malah mengincar sektor yang salah. Banyak publik tidak tahu ya bahwa kita ketinggalan kereta, kita kehilangan peluang. Sementara negara-negara tetangga, negara-negara saingan itu menempatkan kebijakannya pada sektor-sektor yang ternyata memang benar gitu ya. Indonesia mau jadi raja chip ASEAN? Saat Indonesia diperkirakan salah sektor, lalu tiba-tiba mengapa Indonesia juga mengklaim bahwa ia akan menjadi negara rajanya semikonduktor Asia, mengalahkan Malaysia dan juga Singapura. What? Jadi raja mengalahkan yang sudah 20 tahun? Yang benar. Yang benar ya, semoga. Aduh gimana guys ya. Ya harapan sih boleh harapan Indonesia bisa jadi raja Asia. Tapi ya mungkin jauh guys ya, jauh. Dengan Malaysia aja kita jauh, apalagi dengan negara-negara lain gitu guys ya. Indonesia mau jadi raja chip ASEAN? Ribuan talenta engineer mulai dilatih. Dunia sekarang lagi rebutan semikonduktor atau chip. Nilai industrinya hampir 800 miliar dolar Amerika Serikat dan diprediksi tembus 1,5 triliun dolar Amerika Serikat di 2030. Indonesia nggak mau cuma jadi pasar. Pemerintah mau Indonesia jadi pusat manufaktur semikonduktor Asia Tenggara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, Indonesia punya modal besar. Mulai dari 190 juta usia produktif, ekonomi digital yang terus tumbuh, hingga cadangan silika untuk bahan chip. Permintaan dalam negeri juga besar. Indonesia produksi sekitar 2 juta mobil per tahun, dan satu mobil bisa butuh lebih dari 150 chip. Belum lagi smartphone, pusat data, AI, dan Internet of Things yang semuanya butuh semikonduktor. Pemerintah juga mulai siapkan ESDM. Sebanyak 1.000 talenta chip sudah dilatih perusahaan Inggris ARM. Target berikutnya, 15.000 engineer chip dalam 3 tahun. Mulai dari Keek Banten, Nongsa Digital Park, sampai Singhasari, semua mulai disiapkan untuk industri semikonduktor. Jadi ini bukan sekadar wacana. Indonesia mulai serius masuk industri chip global. Kita tahu, sebagai orang Indonesia kita mau, ingin, tapi wajiblah kita untuk realistis. Bagaimana caranya untuk kita mengalahkan negara-negara tetangga yang sudah bermain di bidang ini 20 tahun lamanya. Sementara kita baru saja memulai. Dalam beberapa tahun mereka sudah merajainya, bahkan puluhan tahun di Pineng, di Johor, itu lebih dari 20 tahun yang lalu sudah ada. Lalu tiba-tiba mengapa Indonesia, apalagi pihak medianya yang menyatakan bahwa akan menjadi raja ASEAN. Indonesia menjadi raja ASEAN. Tapi kita lihat dulu apakah ini berhasil atau tidak. Ya, semoga sebenarnya kompetitor kita siapa? Betul. Mereka itu sudah di level apa? Tolong kita berpikir logika yang cerdas, yang cermat. Kita baru memulai, sementara para insinyur-insinyur baru dikirim ke Inggris untuk pelatihan dalam jangka 3 tahun mendatang.
Kita baru saja Baru memulai memulai. ya. Mereka itu sudah sukses. Yang di Singapura, yang di Malaysia. Wah, jangan sempat mereka semua tertawa mendengar kabar ini. Karena mereka itu bukan pemain baru. Pemain lama ya. Sudah lama sekali berkecimpung. Bahkan dari atuk dia bekerja sampai ke anak dia, sampai ke cucu dia. Bayangkan saking lamanya. Kita baru memulai hari ini. Ya, mereka pun tersenyum menyaksikan kabar-kabar yang seperti ini. Tolong, jangan kita terlalu berkoar-koar jika itu belum saja dimulai. Iya. Jadi produktivitas kita lebih rendah daripada yang kita proyeksikan waktu itu. Ya, hutang kita lebih besar daripada yang kita proyeksikan. Dan masalahnya negara-negara tetangga kita tidak melakukan blunder yang sama. Ya, mereka masuk ke sektor-sektor yang ternyata benar. Ya, saya kasih contoh. Sekarang tentunya banyak orang tahu bahwa kita lagi hidup di eranya artificial intelligence (AI), ya, kecerdasan mesin. Nah, ya tentunya industri-industri yang berkaitan dengan AI itu sekarang pertumbuhannya luar biasa. Tentunya chips semiconductor. Yes. Ya. Tapi contoh. Karena Malaysia konsisten puluhan tahun menyusun kebijakan yang dengan tekun ya membangun ekosistem semiconductor. Menurut Jack Ma, pendirinya Alibaba, ya, Malaysia itu adalah eksportir semiconductor nomor 5 atau nomor 6 terbesar di dunia. Nomor 5 Dengan populasi hanya 30 juta. Malaysia. Kira-kira, ya. Dia mengalahkan banyak negara lain. Ya. Kita mau ngejar, juga kita tahu baru bahwa mulai. AI maupun semua internet itu sekarang bentuknya adalah namanya cloud computing, data center yang tersambung secara global yang melalui internet, dan sebagian besar isi data center itu adalah hard disk ya. Nah, antara 60 sampai 80% dari semua hard disk di dunia itu manufakturnya dibuatnya di Thailand. Oke. Di Thailand. Nah, ini fakta-fakta seperti Thailand? ini banyak publik tidak tahu. Thailand atau Ya, Malaysia? bahwa kita ketinggalan kereta, kita kehilangan peluang karena kita ngincer hal-hal sektor-sektor yang ternyata tidak relevan atau tidak sebagus yang kita pikir. Sementara negara-negara tetangga, negara-negara saingan itu menempatkan kebijakannya pada sektor-sektor yang ternyata memang benar, gitu ya. Chips elektronik buat data center dan sebagainya ya. 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 Apakah Pak Tom ingin mengatakan bahwa problem yang dihadapi oleh pemerintahan yang sekarang, pemerintahnya Pak Prabowo, nanti kita bahas lebih jauh soal itu, itu sebenarnya karena beban kesalahan dan atau dalam nyatanya itu utang-utang yang tidak perlu di pemerintahan sebelumnya? Sekarang sangat jelas bahwa itu yang terjadi. Ya. Fakta, data, dan realita itu jelas menunjukkan bahwa kita dalam pemerintah sebelumnya ya, salah strategi. Tentunya saya hanya di situ periode pertama ya, saya tidak lanjut ke periode kedua. Tapi berbagai orientasi kebijakan itu tidak tepat sasaran. Ya. Sektor yang kita pikir akan luar biasa dan kita memfokuskan kebijakan kita ke sana ternyata tidak luar biasa. Sementara sektor-sektor yang sekarang luar biasa itu kita abaikan, itu kita tidak tekuni gitu ya. Salah sementara sektor negara-negara saingan, negara Salah tetangga, prediksi ya guys ya. sudah lama tekuni dan justru beberapa tahun terakhir mereka sudah lihat bahwa Benarkah salah ini sektor? data center dan kecerdasan mesin lagi berkembang pesat ya. Jadi mereka benar-benar tekun ke situ ya. Apakah itu Malaysia, apakah itu Singapura, apakah itu Vietnam dan Thailand ya. Dan kita ketinggalan kereta sekali. Ketinggalan Ketinggalan kereta. Kita terlalu berorientasi kepada Salah sasaran ya. sumber daya alam, komoditas mineral, komoditas pertanian Yang akhirnya menciptakan orang kaya baru yang sangat luar biasa. Orang kaya Dan negara entah di mana posisinya. betul banyak meninggalkan kerusakan lingkungan, banyak meninggalkan masalah sosial ya, tapi cadangan devisa kita juga nggak naik banyak dan penghasilan bagi pemerintah juga tidak kelihatan ya.
jelas tadi Pak Tom sudah mengatakan problem dari masa lalu. Tapi kan tidakkah pemerintahan yang sekarang bisa melihat itu dengan jernih dan untuk kemudian mengatakan oke, kita abaikan, kita hentikan kesalahan itu. Tom Lembong menegaskan bahwa Malaysia ekspor semikonduktor nomor 5 terbesar di dunia. Indonesia malah mengincar sektor yang salah. Inilah pengakuan dari Tom Salah Lembong. sasaran ya. Inilah yang dilihatnya di lapangan saat ini. Beginilah pola dan konsep Malaysia dalam berjalan. Kita lihat, kalau salah sektor maka akibatnya akan fatal. Ternyata sudah puluhan tahun Malaysia menekuninya. Akhirnya sekarang sudah terkuak semua bahwa kecerdasan buatan, AI, data center, dan chip semikonduktor menjadi sesuatu hal yang paling penting dan relevan untuk saat ini di dunia internasional. Jadi Malaysia sudah tepat. Programnya sama, jalannya sama, kebijakannya Keren. satu. Jadi tidak berubah-ubah dari puluhan tahun yang lalu. Udah ada di Pulau Pinang, sekarang mereka semakin besar dan berkembang dan menciptakan ekosistem yang terlalu tinggi untuk kita capai detik ini. Nomor 5 ekspor terbesar semikonduktor. Kita baru memulai. Masa tiba-tiba kita katakan kita akan menjadi macan ASEAN? ASEAN-nya dari mana? Coba. Tahukah kalian ada Sebentar laporan guys, kita gimana guys ya? Saya tuh asli salut dengan Malaysia ya. No kuar-kuar, no apa sih ribut gitu guys ya, no heboh, ndak heboh, tapi tiba-tiba dia punya pencapaian sangat luar biasa. Bayangkan guys ya, 20 tahun pengalaman di bidang semikonduktor. Apalagi sekarang zaman-zamannya AI, ya itu yang sangat diperlukan dunia gitu guys ya. Dan Malaysia mulai duluan terbaik. Dan Indonesia ya sebenarnya tidak salah ya. Indonesia ini ingin menjadi negara yang belajar lah daripada Malaysia gitu guys ya. Bagaimana kesuksesan Malaysia dari 20 tahun yang lalu ya guys, bisa menjadikan negara Malaysia ini menjadi negara yang terbaik gitu guys ya di Asia Tenggara. Tidak salah untuk mencontohnya, tetapi sekali lagi kuar-kuar inilah yang membuat gimana ya, menjadi apa sih, Raja Asia. Kuar-kuar dulu nih Raja Asia, tetapi baru memulai. Sedangkan Malaysia ya dari puluhan tahun yang lalu dia tidak terlalu kuar-kuar, tapi dia punya hasilnya seperti ini guys, terbaik. Itu yang buat gimana ya, malu ya kita sebagai orang Indonesia, negara Indonesia yang kuar-kuarnya selalu luar biasa, keluar begini-begini menjadi Raja Asia segala macam, tetapi baru memulai sudah kuar-kuar seperti itu gitu. Tapi Malaysia membuktikannya, terbaik Malaysia guys. Oke, kita lanjut lagi. baru dari McKinsey 2026 yang menunjukkan bahwa perdagangan berubah. Kita menduga bahwa globalisasi telah berakhir karena Amerika gila-gilaan menerapkan tarif. Yang terjadi justru sekarang perdagangan global menurut McKinsey meningkat 6,5%. Tinggi loh ini. Dan sementara ini melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi dunia. Modusnya pun juga bergeser, berubah dari Cina ke Amerika. Amerika yang biasa beli besar-besaran ternyata sekarang bergeser dari Cina kepada negara-negara lain. Vietnam, Indonesia, negara ASEAN, lalu kemudian baru masuk ke perdagangan dunia, ke Eropa, ke Meksiko, dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan juga terdapat perbedaan antara geopolitical distance dengan yang disebut geographic distance. Waktu kita SD kan belajarnya geografi. Geografis ya. Lalu kemudian sekarang ada geopolitik. Apa sih bedanya? Bedanya geopolitik itu adalah negara-negara dengan kesamaan ideologi, dengan kesamaan pandangan. Secara politik mereka saling mendukung satu sama lain. Nah, jadi sekarang bergeser dari geografi itu tetap jauh, tetapi mendekatkan mereka yang geopolitiknya sama. Sama-sama negara netral. Ini warisan dari para founding fathers kita, menjadikan negara kita itu adalah negara bebas aktif, menjadi memudahkan kita. Oleh karena itu,
perlu kita jaga. Jadi perdagangannya pun bergeser. Itu temuan pertama. Temuan yang kedua, Cina tidak lagi menjadi factory of the world. Factory of the world itu adalah mesin produksi dunia yang menghasilkan barang-barang konsumsi. Kan kita sekarang impornya banyak sekali dari Cina, apa saja ada. Cina bergeser menjadi factories of the factories. Jadi dia menghasilkan mesin, bahan untuk membuat produksi, bahan mentah, pokoknya membantu pabrikan di seluruh dunia. Nah, di Eropa tuh banyak sekali tuh yang menggunakan mesin dan juga menggunakan bahan mentah dari Cina. Jadi factories of the factories. Dan demikian pula sekarang bergeser manufaktur kemana? Ke India dan negara-negara lain. Kalau tadinya kita melihat Amerika itu adalah sebagai pasar yang biasa konsumsi besar-besaran, lalu factory of the world itu adalah Cina yang memproduksi besar-besaran, sekarang telah berubah. AI menjadi motor penggerak ekonomi. Perdagangan AI ini meningkat luar biasa, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik itu Amerika Serikat maupun negara-negara yang memasoknya. Siapa saja yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu adalah Taiwan, Korea Selatan, lalu negara ASEAN tertentu. Malaysia, Singapura, Thailand, itu negara di ASEAN yang diuntungkan. Produknya itu bisa macam-macam, mulai dari semiconductor, switcher, kemudian juga terkait dengan data center, dan segalanya yang ada hubungannya dengan AI. Sayangnya Indonesia baru masuk pada komponen-komponen dari bahan mentahnya, seperti nikel dan ferronikel. Jadi kita masih berada di bawah sekali. Masih di bawah. Nah, temuan-temuan ini tentu menjadi sangat penting sekali bagi kita untuk melihat dunia. Ada hal-hal baru yang perlu kita pikirkan karena dunia tidaklah semenakutkan yang kita pikirkan. Perdagangan dunia ternyata tetap berjalan. Dan tentu saja kita bisa diuntungkan kalau kita mau berpikir ke arah sana. Bagaimana menurut kalian? Stay relevant. Saat perdagangan dunia itu sedang bergeser dari tahun ke tahun dan AI menjadi fokus utama di setiap negara, maka siapakah yang diuntungkan dalam hal-hal seperti ini? Ada banyak negara tentunya yang membuat ini menjadikan kesempatan besar bagi mereka untuk mendapatkan cuan. Contohnya Singapura dan juga Malaysia. Tentu AI sudah sangat berkembang pesat. Semuanya menggunakan semikonduktor yang mana akan dapat menggerakkan mereka secara robotik. Kita lihat saja bahwa sudah banyak pabrik ataupun perusahaan yang bahkan menggunakan robot sebagai alat untuk produksi, dan tentu jumlahnya akan jauh semakin banyak. Dan hal seperti ini tentu siapa lagi yang diuntungkan? Negara seperti Malaysia dan juga Singapura. Dan ada 3, Singapura, Malaysia, Thailand, ditambah satu lagi Vietnam. Ada 4 negara ini di ASEAN. 4 negara ini. Semoga Indonesia dapat mengejar dari keempat-empatnya menjadi 5 negara ASEAN yang sangat berpengaruh di data center, semikonduktor, dan semuanya terkait tentang teknologi terbaru. Itulah tadi guys, kita sama-sama simak guys ya, begitu luar biasanya 4 negara ini ya guys ya, terutama adalah Singapura, Malaysia, Thailand ya, dan luar biasanya ya Indonesia lagi-lagi saat ini baru memulai gitu guys ya. Dan harapan saya sebagai rakyat Indonesia, semoga ya Indonesia bisa ya mencapai impiannya ya, menjadi negara ya belumlah dikatakan raja guys ya, karena kita baru mulai, sedangkan negara-negara lain ya, salah satunya adalah Malaysia sudah 20 tahun ya berkecimpung di dunia itu. Tentu untuk mengalahkan itu menurut saya ya bisa dikatakan ya agak mustahil guys ya, dan tentu harapan sih lebih semoga bisa menyusul lah, itu intinya seperti itu guys ya. Dan bagaimana pandangan orang semua, mungkin boleh komen saja di bawah. Oke guys, begitu dulu video hari ini, bertemu lagi di video selanjutnya, tetap di Rahmat Phone Channel guys. Jika korang ada video atau link yang keren untuk saya reaksi, boleh kiranya untuk komen saja atau kirim saja di kolom komentar guys. Itu dulu video hari ini, bertemu lagi di Rahmat Phone Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.